Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melsa Ulfi Wahyudianti, SEME, selaku dosen implementasi kebijakan publik. Perkenalkan, nama saya Fikri Firjatullah dengan NPM 2222 010114, kelas 6J Administrasi Negara. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan implementasi kebijakan bantuan subsidi upah atau BSU, yang dimana BSU ini telah diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu dari latar belakang, aktor dalam implementasi, teori dan model implementasi, keberhasilan dan kegagalan, dampak terhadap masyarakat, dan kesimpulan. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk di latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak multidimensional. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga sangat terasa dalam sektor ketenaga kerjaan dan perekonomian nasional. Ribuan perusahaan di seluruh Indonesia terpaksa mengurangi jam kerja, merumahkan pekerjaannya, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengambil berbagai langkah cepat dan terstruktur melalui program pemulihan ekonomi atau PEN. Salah satu kebijakan unggulan yang muncul adalah bantuan subsidi upah atau BSU, yang secara khusus dirancang untuk mendorong stabilitas konsumsi rumah tangga nasional. Dengan memberikan bantuan sebesar 600.000 per bulan kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Pemerintah berharap dapat menahan laju kontraksi ekonomi dan menjaga kelangsungan usaha yang terancam bangkrut. Selanjutnya ada aktor dalam implementasi. Di dalam pelaksanaan BSU, terdapat berbagai aktor kunci yang saling berperan dan berinteraksi. Yang pertama ada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, yang bertindak sebagai perancang dan pelaksana utama kebijakan. Mereka menetapkan syarat penerima, prosedur, dan waktu penyaluran. Kedua ada BPJS Ketenagakerjaan, memiliki peran vital sebagai penyedia data peserta program, karena data ini menjadi rujukan utama dalam validasi pekerja yang layak menerima bantuan. Tiga, Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan anggaran dan pencairan dana ke lembaga penyalur. Keempat, ada bank-bank himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN dengan menjadi mitra distribusi dana kepada rekening pekerja. Terakhir, ada pihak perusahaan dan pekerja yang turut memainkan peran penting sebagai penyedia dan penerima data, yang artinya program ini tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari para aktor di seluruh implementasi ini. Yang selanjutnya ada teori dan implementasi. Kebijakan bantuan subsidi upah ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi top-down yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier tahun 1983. Menurut teori ini, implementasi kebijakan yang sukses sangat bergantung pada tiga faktor. Yang pertama itu ada kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan. Kedua, struktur organisasi dan sumber daya yang memadai. Tiga, lingkungan sosial, politik yang mendukung. Pemerintah mendukung. Pemerintah dalam hal ini mengendalikan penuh dan menetapkan aturan serta mengatur siapa yang berhak menerima bantuan. Namun di dalam praktiknya, BSU juga memiliki elemen hybrid karena perusahaan dan pekerja turut berperan dalam memberikan dan memperbarui data. Ini menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up. Selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan.
Dari segi pencapaian, BSU sendiri berhasil menyalurkan bantuan kepada lebih dari 12 juta pekerja formal hanya dalam beberapa bulan pertama peluncurannya. Menurut data resmi Kemnaker tahun 2022, BSU telah disalurkan dalam 5 gelombang dengan total anggaran triliunan rupiah. Bantuan ini terbukti mampu menahan penurunan konsumsi masyarakat di masa krisis. Di sisi lain, masih terdapat banyak berbagai tantangan dan banyak pekerja formal yang tidak menerima bantuan karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga ketidaksesuaian data seperti nomor rekening tidak aktif atau identitas yang ganda, yang membuat proses penyaluran terhambat. Lalu ada juga masalah sosialisasi yang juga menjadi catatan penting karena banyak pekerja yang tidak memahami alur pendaftaran atau tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan. Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat. BSU memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat atau pekerja. Pekerja yang berada di sektor padat karya seperti pabrik tekstil, manufaktur, dan retail yang mengalami peningkatan daya beli. Mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok meskipun jam kerja dipotong. Contoh konkretnya dapat kita lihat di wilayah industri seperti Bekasi dan Karawang, di mana para pekerja mengaku bahwa bantuan BSU sangat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan bulanan. Tak hanya itu, UMKM seperti pedagang sembako, penjual makanan, dan toko kecil juga ikut terdampak secara positif karena konsumsi yang terus berjalan berkat adanya bantuan ini. Namun sangat disayangkan karena BSU hanya menyasar pekerja formal dan dampaknya juga belum menyentuh sektor informal yang justru menjadi mayoritas pekerja di Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa BSU adalah contoh nyata bagaimana kebijakan publik bisa menjadi alat yang efektif dalam menangani krisis sosial ekonomi. Meskipun kebijakan ini memiliki kelemahan, namun secara umum telah memberikan dampak positif yang signifikan. Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan publik seperti BSU sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, kualitas data, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Adapun beberapa rekomendasi yang saya sarankan, yang pertama itu ada integrasi data nasional antara BPJS, Dukcapil, dan Disnaker untuk menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk sektor informal. Dua, penguatan sistem digital untuk meminimalisasi kesalahan data dan mempercepat proses verifikasi. Sosialisasi luas juga melalui media sosial, radio, komunitas, dan serikat pekerja untuk meningkatkan kesadaran publik. Empat, pengawasan kolaboratif melibatkan masyarakat sipil dan lembaga pengawas agar bantuan tidak salah sasaran. Evaluasi berkala dan fleksibilitas kebijakan agar BSU dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Selanjutnya ada referensi yang saya gunakan untuk pembahasan ini. Ada dari Said 2020 dan Fauzan M 2022. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.